Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Richard Afandi, trainer grafologi Forschool nomor 1 di Indonesia. Hari ini kita akan sharing. Saya berada di Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi nih. Nah, oke. Ini rumah sakit yang indah banget gitu ya, sejuk dan hijau. Di sini saya ingin sharing tentang kejiwaan anak. Karena Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi ini banyak sekali di sini ternyata anak-anak yang mengalami gangguan jiwa, gangguan mental gitu ya, dan harus dirawat di sini. Nah, hari ini saya akan sharing tentang bahayanya membanding-bandingkan anak gitu. Jadi kita sering kali dalam pengasuhan kita membandingkan anak kita dengan anak yang lain gitu. Baik itu adiknya, baik itu kakaknya gitu. Apakah itu bagus dan apakah itu akan memacu semangatnya untuk menjadi lebih baik? Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi setiap orang mempunyai namanya self worth. Self worth itu penghargaan diri. Dirinya merasa dihargai, dicintai, penuh martabat, dan merasa diterima apa adanya. Nah, itulah yang disebut self worth. Gitu. Nah, self worth ini akan terbentuk, akan tercipta apabila orang itu merasa diterima, merasa dihargai, merasa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang menurut orang tuanya bisa diterima, bisa dihargai, bisa diapresiasi. Seperti itu. Walaupun mungkin yang dilakukannya belum maksimal atau salah gitu. Minimal orang tua memahami dulu bahwa dia sudah melakukan sebuah usaha seperti itu. Nah, apa yang sering kita lakukan? Yang sering kita lakukan adalah ketika anak belum maksimal melakukan usahanya, kita seringkali membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain. Misalkan anak kita nilainya jelek gitu ya. Kita lihat tetangga kita dengan anak yang sama, anak yang umurnya sama, bisa meraih nilai yang lebih baik daripada dia. Lalu kita bandingkan anak kita dengan anak tetangga tersebut gitu. Ya jelas nggak bisa gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak kita itu adalah usaha yang sudah dia lakukan gitu. Jadi ketika kita membandingkan anak, yang terjadi adalah kita sama saja tidak menerima apa usaha yang anak kita lakukan. Dan alih-alih malah membuat dia bersemangat, malah kita menghilangkan kepercayaan dia, menghilangkan kediterima dia untuk merasa dirinya berharga gitu. Ketika kita membandingkan dia dengan orang lain, baik itu orang yang dia kenal ataupun mungkin adik atau kakaknya, secara tidak langsung kita membuat dia merasa tidak berharga, merasa kita lebih mencintai atau kita lebih menghargai orang yang dibandingkan dengan dia. Nah, jadi ada 3 bahaya sebenarnya dari membandingkan gitu. Yang pasti dari membandingkan ini secara tidak langsung anak menjadi rendah diri, anak menjadi tidak percaya diri. Karena apa? Karena merasa tidak diterima, tidak dihargai, usaha yang dia lakukan, maksimal yang dia bisa, itu tidak diterima oleh orang tuanya. Dan yang lebih parah lagi, ada persepsi di mana ketika dia dibandingkan dengan orang lain, maka dia akan berpikir orang tuanya tidak mencintai dia dan tidak lebih menghargai dia dibandingkan orang yang dibandingkan dengan diri dia. Jadi 3 bahaya itu adalah yang pertama, ketika anak dibandingkan dengan orang lain, yang terjadi malah justru anak itu merasa tidak lebih dicintai dari orang yang dibandingkan dengan diri dia. Misalkan dia dibandingkan dengan adiknya, maka dalam persepsi dia akan berpikir mama atau ayah tidak cinta dengan saya, lebih cinta pada adik saya sehingga lebih menghargai adik saya. Itu yang pertama. Jadi bahayanya dia bisa membenci adiknya, dia bisa membenci orang yang dibandingkan dengan dia. Jadi saran saya hindari untuk membandingkan. Itu yang pertama. Dia akan membenci orang yang dibandingkan dengan dia karena merasa dirinya tidak lebih dicintai dibanding orang yang dibandingkan dengan dia. Yang kedua, yang bisa saja terjadi adalah anak akan membenci orang tuanya. Kenapa? Ketika orang merasa dihargai, maka perasaan orang akan semakin dekat dengan orang yang menghargainya. Dan ketika orang merasa tidak dihargai, maka orang tersebut akan merasa dirinya tidak diterima oleh orang yang tidak menghargainya. Sehingga semakin jauh, semakin tidak mau respect dengan orang yang tidak menghargainya. Sehingga bisa jadi ketika dia seringkali dibandingkan dengan orang lain, maka dia akan membenci orang yang membandingkannya. Kalau itu Anda, orang tuanya, luar biasa. Jangan sampai itu terjadi pada keluarga kita.
Jadi bahaya yang kedua adalah anak bisa membenci orang yang membandingkannya. Nah, sampai di situ mungkin saya cuma membandingkan hal-hal sederhana, iya memang, tapi efeknya luar biasa gitu ya. Yang ketiga adalah yang mungkin akan terjadi, yaitu adalah efek kebalikan. Efek kebalikan itu terjadi karena apa? Karena diri kita tidak suka dibandingkan, diri kita tidak suka diintervensi, diri kita tidak suka tidak diterima. Maka dari itu kita malah justru akan menantang orang tersebut. Ketika kita dibandingkan, kamu nih harusnya kayak kakak misalkan, kakak belajar tiap hari. Apa yang dipikirkan? Saya bukan kakak, sehingga saya nggak harus jadi seperti kakak gitu. Jadi yang terjadi malah efek kebalikannya. Karena saya bukan diri orang yang dibandingkan, saya nggak mau seperti orang yang dibandingkan, malah justru membuat dia makin tidak bersemangat untuk sesuai dengan apa yang kita ingin harapkan gitu. Jadi hindari membandingkan anak dengan siapapun. Kalaupun memang Anda harus membuat dia bersemangat lagi, memacu semangat dia, memacu keinginan dia untuk meraih cita-cita, memacu keinginan dia atau memacu potensi yang dia punya gitu ya, Anda bisa mengarahkan dengan apa yang dia pernah capai. Ini juga sebenarnya membandingkan, tapi membandingkannya dengan diri sendiri. Misalkan, tuh adek kan dulu udah pernah bisa dapat juara, sekarang pun harusnya bisa. Mama yakin sama adek, mama tahu potensi adek luar biasa. Secara tidak langsung kita menerima potensi yang dia punya dan kita memacu semangat dia gitu. Jadi Anda bisa menggunakan apa yang pernah dia capai untuk memotivasi diri dia. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, Anda bisa bersama-sama dengan anak. Tanya apa kendala dia, mengapa diri dia mempunyai hambatan untuk meraih cita-citanya, lalu Anda mentoring. Jika Anda pernah mendapatkan masalah yang sama, Anda kasih tahu caranya, Anda bimbing. Menuntun bukan menuntut. Jadi Anda tuntun anak Anda. Karena saya yakin ketika anak Anda tuntun, maka anak Anda akan merasa dicintai oleh Anda dan merasa dihargai oleh Anda, semakin cinta pada Anda. Jadi lakukan 2 solusi tadi, saya yakin keluarga Anda bisa menjadi keluarga yang bahagia. Saya Richard, trainer grafologi for school nomor 1 di Indonesia, dan materi parenting hari ini semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.